Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Cynthia Pratama dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Pakuyangan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan mengenai bab perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, supaya teman-teman lebih mudah memahami dan mempelajari mengenai materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini, kita gunakan bagan atau peta konsep yang sudah mencakup inti dari semua materinya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Nah, dalam mempelajari perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, terdapat dua poin penting yang harus kita pelajari nanti. Ada pengertian bahan limbah berbentuk bangun ruang dan aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, untuk aspeknya terbagi menjadi 4, yaitu ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, dan perencanaan administrasi, lalu perencanaan pemasaran. Untuk ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, ada dua poin penting yang nanti kita akan pelajari, yaitu faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dan tugas yang perlu diperhatikan seorang wirausaha. Faktor-faktornya ada faktor keuangan, penguasaan teknis, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, modal, resiko, persaingan, fasilitas dan kemudahan, dan manajemen. Untuk sumber daya yang dibutuhkan, terdapat faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan suatu usaha. Ada faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, perencanaan, mengatur usaha, pemasaran, dan administrasi. Dan untuk aspek perencanaan administrasi, ada juga aspek penting perencanaan administrasi. Dan untuk perencanaan pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu ada 3 elemen penting sasaran dan 6 kegiatan dan rencana pemasaran. Nah, itulah tadi bagan atau peta konsep dari materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang sudah saya bacakan. Jadi, teman-teman sudah paham ya materi yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan berikutnya ya. Dalam mempelajari materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan limbah berbentuk bangun ruang? Nah, limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau peruangan. Untuk contoh dari limbah bangun ruang ini ada limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, untuk poin yang kedua ada juga aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, ada ide dan peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, biaya, dan lain-lain. Dalam aspek ide dan peluang usaha ini juga terdapat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu ada faktor keuangan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku. Nah, faktor bahan baku ini adalah faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha. Selanjutnya, ada faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor risiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, dan yang terakhir ada juga faktor manajemen. Selain 10 faktor ini, ada juga faktor lain yang menjadi pertimbangannya, yaitu peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Dalam aspek ide dan peluang usaha ini, bukan hanya terdapat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan, ternyata ada juga tugas yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seorang wirausaha. Nah, yang pertama, ada jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Yang kedua, jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Yang ketiga, jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. Yang keempat,
jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Yang kelima, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. Yang keenam, jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. Dan yang terakhir, jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Oke, kita lanjut ya. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, dalam aspek sumber daya ini juga terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha. Yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia adalah faktor utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Yang kedua ada faktor keuangan. Faktor keuangan adalah faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor keuangan ini digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Nah, untuk faktor yang ketiga ada faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat ada faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari merencanakan produk apa yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, dan yang terakhir, merencanakan tempat pemasaran produk. Yang kelima ada faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan wirausahawan adalah sebagai berikut. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, menetapkan balas jasa dan intensif, membuat jadwal usaha, pengaturan mesin-mesin produksi, pengaturan tata laksana usaha, penataan barang-barang, penataan administrasi usaha, dan pengawasan usaha dan pengendaliannya. Dan yang keenam ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut ini. Daya serap pasar dan prospeknya, kondisi pemasaran dan prospeknya, program pemasarannya. Nah, yang terakhir ada faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Nah, selanjutnya, untuk yang ketiga ada aspek perencanaan administrasi. Dalam perencanaan administrasi ini, terdapat aspek penting dalam perencanaan administrasi. Nah, yang pertama ada mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat izin usaha ini antara lain surat izin tempat usaha atau situ dan izin HO atau lingkungan. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain meminta izin tertulis dari tetangga, setelah diketahui RT dibawa ke kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO. Yang keempat, membayar biaya izin dan registrasi. Berikutnya, ada penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ adalah luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi, dikali angka indeks gangguan, dikali tarif. Penetapan besarnya retribusi mencangkup 1. Tarif luas ruang usaha, 2. Indeks lokasi, yang ketiga klasifikasi indeks gangguan, dan yang keempat ketentuan tata cara perhitungan retribusi registrasi. Yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Nah, ada beberapa keuntungan dengan memiliki SIUP adalah 1. Mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha.
Yang kedua, mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. Yang ketiga, bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang terakhir, mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Berikutnya, ada pengurusan pajak. Yang pertama, pengajuan NPWP. Pada umumnya, yang diwajibkan didaftar dan mendapatkan NPWP adalah badan yang memiliki subjek pajak penghasilan, yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD. Yang kedua, orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, berikutnya, setelah pengajuan NPWP, ada juga fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu untuk mengetahui identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, dan sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Nah, untuk yang ketiga ada pencantuman NPWP. Dalam pencantuman NPWP, formulir pajak yang digunakan wajib pajak, surat menyurat dalam hubungan perpajakan, dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Berikutnya yang keempat ada pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah fotokopi akte pendirian atau akte perubahan yang terakhir, fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, fotokopi KTP atau kartu keluarga atau paspor pengurus, fotokopi kartu NPWP kantor pusat atau cabang, surat kuasa bagi yang mewakilkannya. Untuk yang selanjutnya ada aspek membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi pemilik kegiatan usaha, alamat, nama pengurus, alamat dan pengenal pengurus, tanggal mulainya usaha, dan nama referensi. Berikutnya ada aspek tanda daftar pustaka atau TDP atau nomor registrasi perusahaan atau NRP. Dan yang terakhir, ada aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi situ, fotokopi NPWP, fotokopi NRP, fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang terakhir, ada aspek perencanaan pemasaran. Nah, dalam aspek perencanaan pemasaran, ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi. Yang pertama, pembentukan merek atau branding. Yang kedua, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, dan yang terakhir, menciptakan kesetiaan pelanggan. Nah, di dalam perencanaan pemasaran juga ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran. Yang pertama ada penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga. Penjualan personal banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Berikutnya ada iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Misalnya spanduk, banner, internet, radio, atau televisi. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Berikutnya, ada publikasi atau publication. Publikasi mencangkup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya, publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Selanjutnya ada sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of purchase.
Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan 5 berbentuk balon ruang yang telah kita pelajari. Semoga materi yang sudah kita pelajari tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya. Sekian video dari saya Iva Cynthia Pratama, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum.